Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuril Lutfi, NIM E 2019-2091. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisis produksi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita ketahui dulu apa sih produksi itu. Produksi ialah merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen, produsen. Sebagai konsumen bertujuan untuk memperoleh maslahah maksimum melalui aktivitasnya. Jadi, produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal, melainkan pemburu maslahah. Nah, setelah kita mengetahui apa maksud dari produksi, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu atribut fisik dan nilai dalam produk. Yang pertama ialah sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut, tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku, pembuatannya, kualitas, keawetan barang tersebut, bentuk atau desain barang, dan lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu barang akan memberikan kepuasan psikis kepada konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Nilai ini dapat bersumber dari citra atau merek barang tersebut, sejarah, reputasi produsen, dan lain-lain. Yang kedua ialah dua barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Misalnya dua buah raket tenis yang memiliki spesifikasi teknis sama tetapi berharga berbeda karena mereknya berbeda. Yang ketiga ialah atribut fisik atau barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan sama lainnya, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai. Konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman, yang pada akhirnya memberikan berkah pada suatu barang. Yang keempat ialah gambaran sederhana tentang hal di atas, misalnya adanya dua merek raket tenis di atas, di mana satu raket tenis diproduksi oleh sebuah perusahaan A yang melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya, sementara yang satunya dari perusahaan B sangat menghargai tenaga kerjanya. Jadi jelaslah bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa maslahah. Dengan cara pandang seperti ini, maka kuantitas produk diekspresikan sebagai berikut. QM sama dengan QF tambah QB, di mana QM ialah barang yang memiliki maslahah, QF ialah atribut fisik barang, QB ialah berkah barang tersebut. Pembahasan selanjutnya ialah input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Secara mendasar,
Faktor produksi atau input ini secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia dan input non-manusia. Faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda. Secara umum, faktor produksi konvensional adalah A. Faktor produksi tenaga kerja, B. Faktor produksi bahan baku, C. Faktor produksi keahlian atau skill. Menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud, faktor produksi dalam Islam yaitu A. Amal atau kerja, B. Tanah, C. Modal. Yang dimaksud berkah di sini merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasinya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Memasukkan berkah sebagai input produksi adalah rasional, sebab berkah mempunyai andil nyata dalam membentuk output. Barang yang maslahahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah. Demikian sebaliknya. Selanjutnya yaitu input produksi atau faktor produksi. Faktor dalam melakukan produksi dibagi menjadi 5, ialah SDA, misalnya tanah, bahan baku. Yang kedua SDM, tenaga kerja. Yang ketiga kapital, modal. Yang keempat skill, yaitu kemampuan inovasi berwirausaha. Dan yang kelima teknologi atau mesin. Pembahasan yang ketiga ialah tentang kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Karakter ini membawa implikasi penting dalam teori produksi. Contoh, memandang kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja, dengan kapital atau finansial kapital. Submitasi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama substitusi yang bersifat alamiah, dan yang kedua substitusi yang dipaksakan. Substitusi alamiah yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Misalnya, ketika melakukan proses produksi secara manual, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak di satu. Pembahasan yang keempat ialah eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Eksplorasi nilai dan prinsip Islam dalam produksi. Nilai dan prinsip pokok produksi adalah amanah, profesional, dan prinsip kerja. Di mana A yaitu amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khilafah yang harus dijunjung tinggi. Maksudnya di sini amanah adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia atau falah. B. Profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, dan segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik. Berikutnya C. Pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi. Namun
Ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dalam produksi. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip produksi yang harus kita ketahui. Berikut beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi, yaitu: pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. Kedua, dilarang melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang. Yang ketiga, terakhir ialah dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Pembahasan yang kelima yaitu tentang produksi dengan modal tetap. Produksi dengan modal tetap menjelaskan mengenai teknologi berproduksi yang memosisikan modal sebagai input tetap dan manusia atau tenaga kerja sebagai input variabel. 1. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Fungsi produksi seperti ini bisa dilihat di bawah ini. Q sama dengan TF kurung buka K, HK, L, E, M, B tutup kurung. Nomor 2 ialah produktivitas rata-rata. Produktivitas di sini biasanya selalu terkait dengan produktivitas dari suatu input. Produktivitas rata-rata input ini menunjukkan kemampuan suatu unit input tertentu dalam menghasilkan output secara rata-rata. Selanjutnya ialah peningkatan dan penurunan produktivitas. Yang pertama ialah peningkatan tenaga kerja dapat saja meningkatkan nilai rata-rata produksi, namun di pihak lain peningkatan tenaga kerja ini menurunkan nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja. Berikutnya ialah hubungan antara MP dan AP. Ialah memiliki keterkaitan sebagai tolak ukur peningkatan maupun penurunan dalam nilai produktivitas rata-rata dapat dilihat dari penambahan tenaga kerja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kenaikan produktivitas rata-rata kapital tidak bisa dilepas begitu saja dari kenaikan jumlah tenaga kerja yang mengoperasikan kapital peralatan produksi tersebut. Dan yang terakhir ialah materi pembelajaran. Yang pertama ialah produksi dengan teknologi konstan. Yang kedua, implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. Yang ketiga, kombinasi output maksimum. Produksi dengan teknologi konstan. 1. Kurva ISO input. A. Input yang sama. Produsen bisa menghasilkan berbagai kombinasi output sepanjang kurva tersebut, yaitu dengan Y saja, X saja, atau sejumlah kombinasi X dan Y. B. Output yang lebih besar memerlukan input yang lebih besar. C. Kurva ISO input yang lebih tinggi menyediakan input yang lebih tinggi. D. Transformasi input. E. Tingkat marginal transformasi input. Pembahasan yang terakhir ialah implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. A. Penurunan input marginal. Ketika output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. Namun jumlah tambahan input untuk memproduksi satu unit output ini, yaitu marginal input, semakin lama akan semakin menurun sebagai akibat dari adanya efek learning curve. Selanjutnya B. Efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input.
Efisiensi ini merupakan tingkat penurunan dari marginal input, karena penurunan marginal input ini terjadi karena efek learning curve, tetapi tidak terjadi secara terus-menerus. Dengan mempertimbangkan batas-batas dari efek learning curve, maka bisa dikatakan bahwa efisiensi terjadi pada rentang produksi, di mana tenaga kerja masih bisa meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya ialah kombinasi output maksimum. Tujuan dari produsen yang memaksimumkan maslahah bisa diekspresikan menjadi M sama dengan F buka kurung X, Y tutup kurung. Sementara itu, keadaan input yang dihadapi oleh produsen diasumsikan konstan sehingga fungsi kendalanya ialah. Demikian presentasi dari saya tentang analisis produksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.